Timnas Indonesia di tahun 2024 yang akan datang akan menghadapi jadwal padat yang masuk ke dalam agenda FIFA maupun non-FIFA. Akan tetapi sudah tentu dengan banyaknya jadwal tersebut, Coach Sintayong harus mempersiapkan kembali kedalaman skuad yang dia miliki untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Oleh karenanya sudah tentu Coach Sintayong telah memegang nama-nama para pemain potensial yang dirinya siap untuk mempromosikannya ke Timnas Indonesia senior maupun Timnas golongan umur. Apalagi sejak digulirnya Piala Dunia U17 kemarin, semakin banyak bibit unggul yang mulai bermunculan baik dari pemain lokal maupun diaspora. Kedalaman skuad sangatlah berguna bagi tim pelatih untuk bisa menjaga kestabilan performa dari Timnas Indonesia. Jika Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang baik dan setara, maka sudah tentu tidak akan ada masalah lagi bagi Timnas Indonesia untuk bisa berprestasi dalam ajang-ajang internasional. Dan berikut ini merupakan daftar nama-nama pemain potensial yang kemungkinan akan menjadi investasi jangka panjang dan akan segera dipromosikan oleh Coach Sintayong. Wilber Leo Scott De Halim, pemain asal Sao Paulo yang sempat bermain untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 sudah dipastikan akan menjadi pemain paling pertama yang potensial akan dipromosikan oleh Coach Sintayong untuk bisa mencicipi Timnas senior. Tinggi badannya yang sudah berada di angka 180 dan masih bisa bertambah menjadi salah satu faktor pendukung yang memperkuat peluang bagi dirinya untuk bisa bergabung bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Selain itu, Wilber juga merupakan salah satu pemain yang selalu tersorot selama pagelaran Piala Dunia kemarin. Dirinya yang tampil sebagai seorang bek kanan mampu menunjukkan kebolehannya dengan sangat baik dan membantu baik pertahanan maupun penyerangan Timnas Indonesia. Ditambah Wilber juga merupakan salah satu pemain inti di klubnya yang ada di Brazil. Sehingga pada ajang kemarin kita bisa melihat bahwa dirinya dapat menjadi sosok pemain bertahan modern yang memiliki kemampuan di atas pemain-pemain lokal. Amar Raihan Barkik, meskipun hanya tampil dari bangku cadangan dan tidak terlalu banyak mendapatkan bola pada kesempatan yang lalu, Amar Raihan masih akan tetap menjadi salah satu investasi jangka panjang Timnas Indonesia. Meskipun saat ini tinggi badannya terbilang cukup pendek untuk bisa bersaing dengan para pemain di Timnas Indonesia golongan atas. Namun dalam beberapa tahun ke depan tidak menutup kemungkinan dirinya akan bertumbuh dan bisa menjadi salah satu pemain yang tangguh. Dirinya yang bermain sebagai pemain sayap akan menjadi opsi pemain paling tepat untuk bisa mengisi kedalaman skuad dari Timnas Garuda. Selain itu, Amar Raihan sebenarnya merupakan pemain yang sangat baik. Pada pemusatan latihan yang lalu bahkan dirinya seringkali tampil selama 90 menit penuh dan menciptakan lebih dari 2 gol untuk Timnas Indonesia. Sehingga kini hanya membutuhkan waktu bagi Amar Raihan untuk bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya di dalam lapangan. Justin Hubner, pemain asal Wolverhampton menjadi nama selanjutnya yang akan menjadi salah satu investasi jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Dirinya yang kini kembali melanjutkan proses naturalisasi sangat memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia untuk bisa menambah kekuatan jelang putaran final Piala Asia yang akan datang. Justin Hubner merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Di level klub dirinya dapat tampil secara dominan dan bahkan telah mendapatkan kepercayaan untuk mengenakan ban kapten. Tentu dengan masuknya pemain asal Inggris ini ke dalam skuad Garuda dapat memberikan harapan regenerasi kapten selanjutnya untuk Timnas Indonesia. Dan kabarnya proses naturalisasi yang dilakukan oleh sang pemain akan selesai sebelum tanggal 10 Desember besok agar dirinya dapat dimasukkan sebagai pemain yang bergabung bersama Timnas Indonesia di Piala Asia. Sultan Zaki menjadi salah satu nama pemain asuhan Coach Bima Sakti yang berkemungkinan dapat dipromosikan untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia di posisi pertahanan. Meskipun saat ini performanya masih belum bisa dilihat secara maksimal. Namun Sultan Zaki menjadi salah satu pemain yang potensial untuk Timnas Indonesia di masa depan. Ketenangannya di dalam penguasaan bola dan kerjasama tim mampu membuat dirinya tampil sebagai pemain yang mampu memberikan ketenangan kepada para rekan setimnya. Di ajang Piala Dunia U17 kemarin, Sultan Zaki juga tampil selama 3 pertandingan dan dipercaya tampil selama 90 menit oleh tim pelatih. Sehingga dengan penampilannya tersebut, kita dapat melihat bahwa sang pemain yang saat ini berkarir di klub PSM Makassar tersebut memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain bernilai untuk Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Nathan John, pemain naturalisasi yang baru-baru ini datang ke Indonesia dan akan segera diresmikan menjadi salah satu pemain potensial yang akan segera dimiliki oleh Timnas Indonesia. Umurnya yang masih terbilang cukup muda tentu akan menjadi investasi jangka panjang untuk Timnas Indonesia setidaknya dalam 10 tahun yang akan datang. Nathan John yang kini berkarir di klub kasta kedua Liga Inggris sudah tentu memiliki kualitas yang berada di atas rata-rata.
Apalagi kepindahannya ke klub Swansea City ini terjadi ketika dirinya belum mendapatkan pembicaraan untuk melakukan proses naturalisasi dengan timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu bergabungnya sang pemain ini murni disebabkan oleh kemampuannya yang baik dan bukan karena efek marketing negara Indonesia. Apalagi jika Nathan Jones segera melakukan debutnya di timnas Indonesia, sudah tentu dia akan memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, pemain asal klub KMS Kadeinse saat ini tentu menjadi pemain paling potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu aset paling berharga yang dimiliki oleh timnas Indonesia sebab dirinya memiliki kemampuan yang bahkan melebihi para pemain senior yang ada di skuad Garuda. Pemain yang berada di posisi gelandang serang ini seringkali memberikan warna di dalam variasi penyerangan dari timnas Indonesia. Selain itu, Marcelino juga memiliki ketenangan dan juga kerjasama tim yang baik untuk dibawa ke dalam tim. Sehingga sudah tentu hadirnya Marcelino Ferdinand menjadi salah satu nilai tambah yang akan memperkuat timnas Indonesia di masa yang akan datang. Ivar Jenner menjadi pemain selanjutnya yang masuk ke dalam daftar pemain potensial timnas Indonesia. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan menjadi salah satu kelebihan yang membuatnya menjadi salah satu pemain potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ivar Jenner dapat menjadi salah satu jenderal lapangan hijau yang dapat membantu penyerangan dari timnas Indonesia. Pemain asal FC Utrecht tersebut bahkan juga merupakan salah satu pemain yang tampil reguler bersama klubnya di Liga Belanda. Sehingga sudah tentu dengan dirinya yang masih terus berusaha untuk tampil maksimal di benua Eropa, dirinya akan menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Rafael Struijk menjadi nama lain dari daftar pemain potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Struijk mampu membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu pemain muda yang layak untuk bisa menjadi ujung tombak dari timnas Indonesia. Pemain asal Ado Den Haag ini juga telah main secara reguler untuk klubnya di Liga Belanda dan juga seringkali tampil sebagai pemain pilihan utama dari sang pelatih. Struijk sudah tentu akan menjadi pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia setidaknya 10 tahun yang akan datang. Apalagi Struijk juga sudah menegaskan bahwa dirinya akan bermain dengan baik dan bertekad untuk bisa membawa timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia. Ramadan Sananta, pemain asal Persis Solo dipastikan akan menjadi ujung tombak dari timnas Indonesia. Sananta yang kini masih terbilang cukup muda tentu masih harus terus mendapatkan jam terbang untuk bisa memaksimalkan potensi yang dirinya miliki. Meskipun begitu, kini striker masa depan timnas Indonesia tersebut sudah memiliki tendangan yang keras serta akurasi yang semakin tepat sasaran. Kemampuannya di dalam melakukan pergerakan tanpa bola juga menjadi salah satu kelebihan yang membuatnya layak untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia U23. Apalagi Coach Sintayong sampai saat ini masih akan terus mencari striker tajam baik lokal maupun keturunan untuk bisa memperbaiki produktivitas gol timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu jam terbang yang akan diberikan terhadap dirinya dapat dimanfaatkan untuk bisa menunjukkan kelayakannya di posisi ujung tombak timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan daftar nama-nama pemain potensial yang kemungkinan akan menjadi investasi jangka panjang dan akan segera dipromosikan oleh Coach Sintayong. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.